Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Saskia Diana. Saya dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahu teman-teman gimana sih cara mencuci rambut pasien atau keramas pada pasien di atas tempat tidur. Tanpa berlama-lama, mari kita simak. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, teman-teman bisa siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, seperti handuk kecil dan handuk besar 2 buah, baskom berisi air hangat, gayung, hand sanitizer, sampo, sisir 2 buah, kain kasa dan kapas, sarung tangan atau handscoon, bengkok berisi larutan disinfektan 2-3%, celemek, selimut mandi, talang, ember kosong, dan keranjang kotor. Tutorial pertama saya akan memberitahu cara melipat talang dengan handuk sebagai saluran air. Pertama-tama teman-teman bisa lebarkan sisi permukaan pada talang. Kemudian pada sisi depan permukaan talang teman-teman bisa lipat 1/4. Selanjutnya teman-teman bisa ambil handuk. Kemudian teman-teman bisa lipat 2 pada bagian permukaan handuk. Setelah teman-teman selesai melipat handuk, teman-teman bisa taruh handuk pada permukaan lipatan talang dan disejajarkan. Lalu bagian lipatan talang dan handuk yang telah disejajarkan bisa kalian gulungkan ke arah depan hingga permukaan handuk habis. Setelah seluruh permukaan sudah tergulung dengan benar, teman-teman bisa lipat talang menjadi 2 bagian. Kemudian setelah dilipat, teman-teman bisa gulung kembali talang dan handuk menjadi 1 bagian. Benar nih dengan Ibu Dinda. Izin cek ulang namanya ya. Ibu, perkenalkan saya Saskia Diana, asisten perawat yang pagi hari ini dinas dari pukul 7 hingga pukul 1 siang. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan mencuci rambut ibu. Tujuannya supaya rambut ibu bersih, segar, dan terhindar dari bakteri. Untuk tindakan kurang lebih 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izinkan saya menyiapkan alat-alat ya. Setelah tahap prainteraksi, teman-teman bisa menyiapkan alat-alat dan menyiapkan diri seperti memakai celemek, lalu dilanjutkan dengan memakai hand sanitizer dengan 6 langkah hand hygiene. Setelah teman-teman membersihkan tangan dengan hand sanitizer, teman-teman bisa melanjutkan memakai handscoon di kedua tangan. Saya izin ganti selimut ya. Langkah selanjutnya teman-teman bisa menggantikan selimut tidur pasien dengan selimut mandi. Setelah selesai menggantikan selimut tidur pasien dengan selimut mandi, teman-teman bisa lipat selimut tidur pasien dan disimpan di dalam troli. Setelah selimut sudah terlipat, teman-teman bisa ambil bantal yang ada di bawah kepala pasien.
Kemudian pasangkan handuk besar di bawah kepala pasien dengan dibantu. Langkah selanjutnya teman-teman bisa ambil handuk kecil dan letakkan di atas dada pasien. Setelah teman-teman memasangkan handuk, teman-teman bisa memiringkan kepala pasien. Setelah itu, taruh talang di bawah kepala pasien sebagai saluran air. Arahkan saluran talang ke bagian ember. Lalu teman-teman bisa siapkan kapas dan kasa, kemudian ambil 2 kapas untuk menutupi telinga pasien agar air tidak masuk ke dalam telinga pasien. Kemudian ambil 1 kasa dan potong menjadi 2 bagian. Setelah itu letakkan kasa pada kedua mata pasien agar tidak terkena air. Langkah selanjutnya teman-teman bisa gunakan sisir untuk menyisir rambut pasien. Setelah rambut pasien sudah tersisir rapi, teman-teman bisa ambil 1 gayung air untuk membasuh rambut pasien. Lalu sesudah membasuh rambut pasien, langkah selanjutnya teman-teman bisa ambil sampo dan tuangkan pada rambut pasien. Setelah menuangkan sampo, teman-teman bisa meratakan sampo dengan memijat-mijat kecil pada rambut pasien. Pastikan pijatan-pijatan merata ke seluruh area rambut pasien supaya bakteri-bakteri yang ada di rambut pasien bisa menghilang. Sekiranya sampo sudah merata di area rambut pasien, teman-teman bisa bilas rambut pasien menggunakan air bersih. Setelah langkah pembilasan, teman-teman bisa lanjutkan dengan mengambil perlak yang ada di bawah kepala pasien. Kemudian letakkan perlak pada keranjang kotor. Dan teman-teman bisa ambil seperti kapas dan kasa, lalu diletakkan pada bengkok. Setelah itu dilanjutkan dengan mengeringkan rambut pasien menggunakan handuk. Setelah mengeringkan rambut pasien, teman-teman bisa sisir kembali rambut pasien hingga rapi. Setelah penyisiran rambut pasien telah selesai, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengambil handuk yang ada di bawah kepala pasien dan letakkan handuk pada keranjang kotor.
Langkah berikutnya teman-teman bisa ambil satu handuk besar, kemudian letakkan pada bantal sebagai alas. Kemudian setelah memasangkan handuk pada bantal, teman-teman bisa letakkan kembali bantal pada kepala pasien dengan dibantu mengangkat kepala pasien. Tahap akhir adalah teman-teman bisa ambil kembali selimut tidur pasien dan ganti selimut tidur mandi pasien menjadi selimut tidur pasien. Selama penggantian selimut, usahakan privasi pasien tetap terjaga. Setelah proses penggantian selimut selesai, taruh selimut mandi pasien ke dalam keranjang kotor. Setelah itu, teman-teman bisa rapikan kembali bed atau kasur pasien. Pastikan kasur dan keadaan pasien merasa nyaman. Lalu teman-teman bisa membersihkan diri seperti melepas celemek, kemudian taruh celemek di keranjang kotor. Kemudian teman-teman bisa melepas handscoon pada tangan kanan dan tangan kiri atau pada kedua tangan, kemudian diletakkan ke bengkok. Lalu teman-teman bisa memakai hand sanitizer dan membersihkan tangan kembali dengan 6 langkah hand hygiene. Dan terakhir teman-teman bisa menutup dengan terminasi. Ibu, tindakan mencuci rambut ibu telah selesai. Bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah. Baik ibu, karena tindakan telah selesai, saya pamit ke ruangan. Jika ibu membutuhkan bantuan perawat, ibu bisa menekan tombol merah yang ada di sebelah kasur ibu, atau ibu bisa meminta keluarga ibu untuk ke ruang perawat. Sebelumnya, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik ibu, saya pamit ke ruang perawat dulu. Tindakan telah selesai. Selamat pagi ibu.